Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada orang Ibrani, surat kaya yang berbicara tentang Kristus sebagai yang unggul. Dan kita telah mencapai ayat 7-13 dari pasalnya yang ketiga. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa di episode terakhir kita berhenti di ayat yang ke-6 dari pasal 3. Dan kita telah berbicara tentang fakta bahwa Kristus lebih besar daripada Musa, karakter terbesar dalam perjanjian lama bagi orang Yahudi. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi Kristus luar biasa besar. Hari ini kita akan mulai mempelajari ayat-ayat dari 7-13. Dan untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Silakan. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Jumpa lagi Dr. Farid. Selamat datang saudara Ayat. Kita masih mempelajari pasal 3 dan kita telah sampai pada ayatnya yang ke-7. Ya. Saya akan membaca ayat-ayat dari 7-13 kemudian kembali untuk bertanya. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 7 berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Ya. Apa yang Anda lihat dalam ungkapan yang dikatakan oleh Roh Kudus mengenai Roh Kudus? Pertama-tama, saya lihat bahwa itu menegaskan bahwa Roh Kudus adalah hipostasis. Apa itu hipostasis? Berarti bahwa dia adalah pribadi Tritunggal Kudus. Dan dia setara dengan Bapa. Baik. Kedua, aku melihat bahwa semua firman dalam perjanjian lama bukan dari manusia. Tetapi itu adalah perkataan Roh Kudus. Oleh karena itu, frasa pendek ini bersama dengan yang lain menegaskan inspirasi Allah untuk seluruh perjanjian lama. Hal ketiga berkaitan dengan surat ini, kita melihat dalam 3 pasal pertama bahwa dalam setiap pasal, salah satu pribadi Tritunggal berbicara. Jadi pasal 1 menjanjikan kepada kita Allah Bapa yang telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Pasal 2 menjanjikan kepada kita Sang Anak Diberitakan oleh yang telah Tuhan. berbicara tentang keselamatan yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Pasal 3 menjanjikan kepada kita Roh Kudus yang telah berbicara dalam kitab suci. Ini begitu indah. Itu sebabnya Paulus tidak bisa menyebutkan namanya. Benar. Bagaimana dia bisa menempatkan namanya di samping Allah Tritunggal? Kita berada di hadapan kitab Allah, kitab yang sangat akurat dan juga konsisten. Allah Bapa telah berbicara, Anak telah berbicara, dan Roh Kudus telah Dan Roh berbicara. Kudus. Hal yang mengagumkan. Benar. Adapun Roh Kudus, Alkitab tidak hanya berbicara tentang keilahiannya, Ya. tetapi juga Bukan suatu berbicara kekuatan. Ya.
tentang dia sebagai pribadi yang sebuah melihat, pribadi. yang berbicara, yang mendengar, memimpin, melindungi, dan sebagainya. Ya, Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Apa yang Anda lihat dalam panggilan dan peringatan ini? di sini penulis mengutip dari Mazmur yang terkenal dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 95. Dan ketika Ya. kita membaca Mazmur ini, kita menemukan bahwa paruh pertamanya adalah panggilan untuk mengucap syukur dan memuji. Dan paruh kedua adalah peringatan untuk tidak menggusarkan Allah dengan meragukan firman-Nya. Mengapa ada perbedaan antara kedua bagian ini dalam Mazmur 95? Ketika hal itu terkait dengan Allah dan perbuatan-perbuatannya, harus ada panggilan untuk pujian. Misalnya, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Mengapa? Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jadi kita harus bernyanyi padanya. Mazmur juga berkata, masuklah mari kita sujud menyembah berlutut. Di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Lalu tiba-tiba dia beralih ke peringatan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Mengapa? Karena bagian kedua dari Mazmur bergerak dari Allah yang teguh dalam kebaikannya kepada manusia yang berubah-ubah yang selalu meragukan firman Allah. Ya, Itu sebabnya Mazmur memberikan kita para pembacanya agar tidak mengeraskan hati mereka. Dan menurut struktur surat ini adalah peringatan kedua dari 6 peringatan yang ada dalam surat itu. benar. Peringatan di sini adalah dari meragukan firman Allah dan tidak mempercayai apa yang dia katakan. Dan jika saya meragukan kata-kata presiden negara tertentu, ini akan jadi masalah serius. Apalagi meragukan firman Allah, ini adalah kejahatan yang sangat serius. Peringatan pertama adalah peringatan untuk tidak mengabaikan firman mengabaikan. Allah. Benar, Di sini ada peringatan agar tidak meragukan firman Allah. benar. Itu sebabnya penulis mengatakan tentang sejarah bangsa itu bahwa mereka mencobai aku sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Tapi sayangnya mereka menguji dia di sana dalam pemberontakan. Mohon ceritakan kepada kami sejarah umat ini dalam berurusan dengan Allah di padang gurun. Pertama-tama kata pemberontakan begitu menggusarkan. Mereka menggusarkan Allah, dan dalam bahasa Yunani itu berarti membuat seseorang merasa pahit. Mereka mendukakan hatinya yang baik. Sebelum berbicara tentang bangsa Israel, saya ingin mengatakan bahwa mereka adalah contoh manusia. Sebuah sampel. Jadi kita tidak lebih baik dari mereka. Namun apa yang mereka lakukan harus jadi peringatan bagi kita. Mereka melihat perbuatan-perbuatan besar Allah dan masih meragukan firman-Nya. Apakah ada pemandangan lebih hebat daripada pemandangan Musa membimbing mereka? Dan Laut Merah akan terbagi di hadapan mereka? Dan mereka akan menyeberanginya? Tidak, tidak ada. Tapi sebelum ini terjadi, setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir dan Firaun, mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Itu lidah keraguan. Meskipun ketika Allah mengutus Musa pada awalnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawa mereka ke negeri yang mengalir dengan susu dan madu. Mereka menyeberangi laut dan bernyanyi. Lalu setelah 3 hari, mereka sampai ke Mara dan tidak bisa minum air. Jadi mereka berteriak dan mengeluh. Setelah itu, mereka menjadi lapar. Jadi mereka mengeluh dan Allah memberi mereka mana. Setelah itu mereka menjadi haus. Maka mereka mengeluh. Jadi Allah menyuruh Musa untuk memukul batu itu dan air akan keluar darinya. Tidak lama setelah itu Allah memerintahkan mereka untuk mengutus 12 orang untuk memata-matai tanah Kanaan. Dalam bahasa ketidakpercayaan, mereka kembali dengan laporan yang sangat menyinggung perasaan Allah. Benar. Apa yang dikatakan mata-mata itu menolak Allah. Jadi mereka tidak memiliki iman. Ya, ini adalah karakter umum mereka. Mereka dulu meragukan dan tidak percaya apapun yang Allah katakan. Ya, itulah sebabnya dalam ayat 10 Allah berkata, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sebuah keputusan yang sangat berat, sebuah penghakiman. Ya, itu Apa yang Anda mengerikan. lihat di dalamnya? Izinkan saya untuk kembali sedikit. Silakan. Allah berkata tentang umat ini dan berkata mereka selalu tersesat di dalam hati mereka. Kita dapat belajar pelajaran penting dari ayat ini. Awal dari tersesat bukanlah di dalam pikiran, Hati. tetapi di hati. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Kita hidup di era di mana orang berpikir
mau memberikan bukti logis kepada orang yang tidak percaya keyakinan mereka dan membuat mereka percaya. Masalahnya adalah bahwa manusia tidak membutuhkan jawaban pokok untuk pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Hatinya lah yang perlu untuk menemukan juru selamat, kekasih agung yang mengasihi dia dan membuatnya masuk dalam hubungan dengannya. Saya menyukai apa yang dikatakan seorang pendeta atau pelayan Tuhan dalam sebuah khotbah bahwa manusia tidak membutuhkan jawaban pokok untuk pertanyaan-pertanyaan di pikirannya, tapi hubungan memuaskan hati yang membuatnya keluar dari rasa kesepian yang disebabkan oleh dosa. Sekarang kita jawab pertanyaan Anda. Sebab itu, aku bersumpah dalam rukaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim 12 mata-mata itu, mereka kembali dalam keadaan terpecah menjadi 2 tim. Satu tim terdiri dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun yang menegaskan bahwa tanah itu bagus dan mereka bisa memilikinya. 10 lainnya mengatakan bahwa tanahnya bagus, tetapi kota-kota itu berkubu dan keturunan enak ada di sana. Jadi semua orang mulai menangis dan mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa memilikinya. Jadi Allah berkata bahwa mereka akan memilikinya dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan memilikinya. Lihatlah bagaimana mereka mengusarkan Allah. Jadi apa yang Allah lakukan? Dia bersumpah bahwa mereka tidak akan memasuki tanah yang telah mereka lihat ini. Orang-orang yang akan masuk ke negeri itu adalah anak mereka yang mereka katakan bahwa mereka akan menjadi korban. Jadi kata perhentian di sini berarti tanah Kanaan di mana mereka akan beristirahat dari padang gurun yang melelahkan dan dari peperangan yang mereka akan hadapi. Tentu saja saat Allah menjadi marah kepada generasi itu dan menolak mereka, hanya 2 orang dari generasi lama, Kaleb dan Yosua, yang beriman kepadanya dan masuk ke negeri itu bersama generasi baru yang lahir di padang gurun. Saya perjelas butir ini kalau pemirsa ada yang bertanya, siapa yang masuk ke negeri itu karena seluruh generasi telah ditolak. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ketika kasih dan kasih karunia Allah memenuhi jiwa kita, reaksi alaminya tidak bisa yang lain selain pujian dan ucapan syukur. Tetapi ketika mata kita beralih dari Dia kepada manusia, pasti dibutuhkan peringatan terhadap kekerasan hati, ketidakpedulian, atau pelupaan. Seperti yang terjadi pada hari pemberontakan di padang gurun. Dengan kata lain, jika kita ingin masuk ke dalam pemberhentian Allah, kita harus terus berjalan di jalannya. Tidak cukup bagi manusia untuk mengatakan, saya mengenal Tuhan dan hidup saya berubah 10 tahun lalu. Ini bukan hal penting. Yang penting adalah bagaimana kondisimu hari ini. Apakah urusan-urusan Allah terus menjadi proyek atau subjek perhatianmu? Atau apakah Anda peduli dengan urusan-urusan dunia? Mengapa kita berbicara tentang perubahan yang terjadi 10 tahun lalu, sementara itu tidak mempengaruhi kehidupan saat ini? Dalam ayat 12, penulis berkata kepada mereka, waspadalah hai saudara-saudara, tetapi setelah itu dia memperingatkan mereka dan berkata, jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Bagaimana bisa mereka menjadi saudara sementara hatinya jahat? Pertanyaan penting dan membingungkan. Ya, sungguh. Silakan. Pertama, mari kita jelaskan 3 deskripsi ini. Hati yang jahat, ketidakpercayaan, dan murtad dari Allah yang hidup. Mari kita pikirkan terlebih dahulu tentang sifat kejahatan digambarkan dengan hati ini. Sifat kejahatannya adalah meragukan firman Allah. Ini tidak menggambarkan orang percaya yang duniawi, yang perbuatan-perbuatan dagingnya nyata di dalam dia, atau orang percaya yang mencintai dunia. Tidak, itu bicara tentang jenis hati yang selalu meragukan firman Allah. Dan ketika Anda percaya kepadanya, Kristus telah menyelesaikan karyanya di kayu salib, maka terimalah dia untuk memperoleh keselamatan. Dia tidak percaya dan berkata, itu mustahil. Saya harus melakukan yang terbaik dan melakukan semua yang bisa saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, dan saya tidak bisa menjamin bahwa ini akan terjadi pada akhirnya. Benar. Dengan melakukan ini, dia menentang kebenaran firman Allah dalam kitab suci. Ini adalah hati yang jahat. Ketidakpercayaan ini berarti bahwa ciri umum dari kehidupan orang ini adalah ketidakpercayaan. Dan kita tidak dapat mengatakan tentang orang percaya yang dilahirkan dari atas dan telah menerima Kristus, bahwa ciri umumnya adalah ketidakpercayaan. Ya, terkadang iman menjadi lebih lemah. Tetapi deskripsi di sini mutlak. Deskripsi ketiga, murtad dari Allah yang hidup juga tidak dapat dikatakan tentang orang percaya sejati. Mengapa? Karena Alkitab berkata tentang orang percaya, kamu yang dipelihara dengan kekuatan Allah karena imanmu. Allah telah menaruh iman dalam diri orang percaya untuk melindungi mereka dari kemurtatan. Saudara Farid, Anda telah membuatnya lebih sulit. Ada 3 deskripsi membuatnya buruk, namun penulis berkata, waspadalah hai saudara-saudara. Namun penulis
berkata kepada para pembaca, waspadalah hai silakan. saudara. Saya membuatnya lebih sulit di awal. Tetapi saya akan menyederhanakannya sekarang. Waspadalah hai saudara, supaya di antara kamu, saya berkata di awal episode bahwa penulis kepada orang-orang yang mengaku Kristen yang meninggalkan Yudaisme dan masuk ke dalam kekristenan. Tetapi dengan hikmat ilahi, dia melihat bahwa beberapa dari mereka hanya mengaku dengan bibir mereka. Tetapi di dalam hati mereka mulai meragukan kebenaran iman Kristen. Mengatakan bahwa Yudaisme yang bergantung pada penglihatan lebih baik daripada kekristenan yang bergantung pada iman. Benar. Jadi ia sedang menyapa setiap orang dan memperingatkan mereka agar tidak seorang di antara mereka yang semacam itu. Misalnya, bayangkan seorang guru yang mengajar di kelas siswa berprestasi. Dia mungkin berkata, saya takut salah satu dari kalian mungkin gagal tahun ini. Jadi beberapa orang akan bertanya kepadanya, bagaimana mengatakan ini kepada siswa yang berprestasi? Maka jawabannya adalah mungkin beberapa dari kalian bukan siswa yang benar-benar berprestasi dan telah lalai untuk belajar. Jadi penulis ini prihatin dengan kemurtatan mereka yang bukan orang percaya sejati. Tetapi mereka hanya mengaku-aku Kristen. Benar. Dan itu sering terjadi akhir-akhir ini, saudara Ayat. Orang-orang masuk ke gereja Ya. dari semua latar belakang, jutaan. Tidak hanya di Mesir, tetapi juga di dunia Arab masuk ke gedung gereja, tetapi banyak dari mereka adalah orang Kristen sejati. Ada ikan-ikan yang baik dan yang buruk. Benar sekali. Bagus bahwa kita telah mengatakan sejak awal bahwa surat ini ditujukan kepada dua tim. Dua tim. Satu tim orang percaya sejati, dan Ya. satu tim yang secara eksternal mengaku orang Kristen. Dan penulis selalu bicara kepada tim yang terakhir yang ini menunjukkan kesetiaannya. Karena dia ingin membangunkan mereka. Benar. Jadi ketika salah satu pemirsa kami, Jadi kalau ada pemirsa yang membaca atau mendengar di seluruh surat tentang hal meninggalkan Allah, kemurtatan, dia harus tahu, ini bukan orang percaya sejati, karena orang percaya sejati tidak murtad. Tetapi tentang mereka yang secara eksternal mengaku Kristen tanpa perubahan mendalam dalam hidup mereka. sempurna. Baik. Bagus. Saya ingin berhenti di kalimat murtad dari Allah yang hidup, yang membedakan hari-hari terakhir di mana kita hidup di dalamnya adalah hal meninggalkan Allah atau kemurtatan. Ya. Tetapi frasa murtad dari Allah yang hidup, apakah artinya? Allah yang hidup. Ini adalah atribut yang luar biasa bahwa Allah melihat segalanya. Dialah yang berjalan tengah-tengah umatnya, mengawasi dan mengamati segala sesuatu. Murtad dari Allah berarti meninggalkan segala sesuatu yang telah dia sikapkan tentang dirinya. Terutama waktu terakhirnya dalam anak Yesus Kristus. Benar. Saat ini adalah sebuah tren. Dan sayangnya beberapa orang menemukan diri mereka di dalamnya, yaitu ateisme. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menerima atau percaya firman dari kitab suci dan tidak percaya pada keberadaan Allah. Beberapa orang tidak setia, tetapi mereka menginginkan penjelasan. Saya tidak keberatan, saya akan menjelaskan kepada mereka, tetapi orang yang mengikuti tren ini karena memberi dia semacam penerimaan sosial. Saya mengatakan kepadanya, Anda sedang bermain-main dengan sebuah hal yang serius. Ada serpihan bukti dalam hidup Anda. Anda telah dibesarkan di keluarga Kristen. Anda telah pergi ke gereja dan telah diajar ketika Anda masih muda. Tetapi ketika Anda mencapai usia tertentu, Anda mulai mengutip dari beberapa filsuf ateis untuk mengikuti tren ini. Anda berada dalam bahaya menyimpang dari Allah yang hidup yang telah kamu kenal. Saya ingin kembali ke makna historis bagian ini pada saat penulisan. Dia mengatakan bahwa Allah berbicara di masa lalu kepada para nenek moyang melalui para nabi dengan berbagai cara. Seperti misalnya ritual ibadah orang Yahudi, ketetapan-ketetapan para malaikat dan Musa. Ya. Tapi dia berbicara kepada kita di hari-hari terakhir ini oleh anaknya. Jadi ketika dia datang kepada Allah yang hidup, kita harus menerima wahyu terakhir ini. Pribadi Kristus. Bagus. Jadi ketika seseorang menolak Kristus dan kembali kepada Yudaisme dengan segala ritual dan ketetapannya, Dia telah murtad dari dia Allah meninggalkan yang Allah hidup. Saya akan membaca ayat 13 dan saya ingin mendengar sebuah komentar terakhir tentang bagian ini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Apa yang Anda lihat dalam ayat 13 ini? Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk saling menasihati, dan menasihati berarti mendesak dan menyemangati dan memperingatkan. Dan ini adalah pelayanan yang penting di hari-hari ini. Nasihatilah seorang akan yang lain. Kita akan bertemu dengan frase ini lagi di pasal 10. Dan hal yang aneh adalah bahwa dia berkata, nasihatilah seseorang akan yang lain setiap hari. Apakah kita membutuhkan firman Allah sebanyak itu setiap hari? Apakah kita butuh pertemuan ibadah setiap hari? Iya, saya ingin mengatakan bahwa di beberapa tempat orang-orang percaya mengadakan pertemuan setiap hari sampai sekarang. Tapi ini mungkin sulit di beberapa tempat lain. Tapi setidaknya saya perlu bersama seseorang
yang mendesak saya untuk berjalan dalam takut akan Tuhan. Kita perlu saling membangun. Mengapa? Selama masih dapat dikatakan hari ini, akan ada saatnya ketika itu tidak akan dipanggil hari ini. Itu akan menjadi kemarin ketika Kristus datang. Tidak akan ada hari ini. Selama masih dapat dikatakan hari ini berbicara tentang Kesempatan kesempatan saat ini. dalam hidup saya. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bayangkan satu orang percaya sejati yang bertoleransi dengan kebohongan. Pada awalnya dia merasakan rasa sakit di hati nurani. Hatinya masih sensitif. Itu masih sensitif, tapi setelah beberapa saat, dia memenangkan hati nuraninya. Lalu menjadi tidak apa-apa baginya untuk berdoa dan baca Alkitab di rumah dengan mudah saat dia berbohong. Setelah beberapa saat dia bisa pergi ke gereja dan berdoa dan berkhotbah di sana saat dia berbohong. Apa yang terjadi dengan hatinya? Hatinya mengeras. Mengapa? Karena dosa memiliki efek yang sangat buruk. Dosa mengeraskan orang-orang. Dengan tipu dayanya, hal yang sama terjadi dengan ketamakan ketika seorang menyerahkan dirinya sendiri ke dalam nafsu daging atau keinginan mata atau dosa lainnya. Jadi dia menyuruh kita untuk berhati-hati, dan secara pribadi saya mengerti bahwa kita membutuhkan para pengkhotbah yang setia dan guru-guru untuk mendesak orang-orang Kristen untuk menjalani kehidupan yang kudus. Hari-hari ini kita sangat butuh saling mendesak untuk menjadi kehidupan yang saleh. Terima kasih, kita akan menjawab pertanyaan terakhir hadirin. Dalam ayat 11 ia berkata, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Apa yang membuat Allah bersumpah? Benar, siapapun dari kita pernah bersumpah untuk meneguhkan perkataan kita. Tetapi mengapa Allah bersumpah? Kita mungkin menemukan jawabannya dalam pasal 6, saudara ayat, di mana penulis berkata bahwa Allah menegaskan janjinya dengan sumpah. Cukup bagi Allah untuk berjanji. Itu sangat cukup dari sisinya sebenarnya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan pada hati manusia yang skeptis, yang selalu meragukan firman Allah? Jadi Allah menegaskan firman-Nya dengan sumpah. Bukan untuk memberitahu kita bahwa dia jujur. Bukan, ini adalah alasan sumpah manusia. Tapi Allah di sini ingin mengatakan pada kita untuk tidak meragukan perkataannya. Apa telah dia katakan akan digenapi. Jadi sumpah adalah penegasan terhadap firman Allah. Allah bersumpah dalam penghakiman maupun berkat. Dalam penghakiman, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Dan dalam berkat, ia bersumpah kepada Abraham Kristus, juga. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Kepada Kristus. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan memberkati Anda, kita telah di akhir episode. Ada banyak pembicaraan di pasal 3 yang akan kita selesaikan dengan kasih karunia Tuhan di episode berikutnya. Kita rangkum Sekian episode kehendak ini Tuhan. bersama hadirin. Dia memulai ayat 7 dengan mengatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan ini? Ini mengajarkan kita tentang kepribadian Roh Kudus. Dia adalah sosok yang berbicara. Ini juga mengatakan bahwa perkataan dalam Perjanjian Lama adalah firman Roh Kudus. Ini membuktikan inspirasi untuk seluruh Perjanjian Lama. Dan inilah perkataan Roh ya, Kudus. itu adalah Bukan perkataan hanya Roh perkataan Kudus. Nabi, Ya. tapi perkataan Roh Kudus. Ketika ia berkata, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Apa maksudnya? Perhentian di sini berarti pintu masuk bangsa itu ke tanah Kanaan, dan ketika Tuhan bersumpah bahwa mereka tidak akan memasuki perhentiannya, ini mengingatkan kita dengan kisah 12 mata-mata memasuki negeri tersebut, dan 10 dari mereka kembali berkata bahwa mereka tidak akan dapat memasuki negeri itu, meskipun Tuhan telah berjanji bahwa mereka akan memilikinya. Hanya 2 dari mereka berkata bahwa mereka bisa memilikinya, jadi ini membuat Allah Oke. bersumpah. Penulis memperingatkan agar tidak meninggalkan Allah yang hidup. Apa maksudnya ini dalam konteks surat kepada orang Ibrani? Seperti yang kita ketahui, Allah berbicara di masa lalu kepada para nenek moyang dengan berbagai cara melalui para nabi dan ritual. Dan orang Ibrani adalah orang Yahudi, jadi mereka terbiasa dengan ritual dan hal-hal ini. Tetapi ketika mereka memasuki kekristenan, mereka harus menerima bahwa Allah telah berbicara pada hari-hari terakhir melalui salib. Dan orang yang akan menolak tindakan Allah ini murtad dari Allah seumur hidupnya. Orang yang menolak anak Allah murtad dari Allah yang hidup. Dr. Farid? Menolak wahyu Allah tentang anaknya Yesus Kristus dianggap tidak meninggalkan Kristenan, tetapi
meninggalkan Allah yang hidup yang diwahyukan dalam seluruh sejarah. Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih Terima semua, kasih. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, surat kepada orang Ibrani mengatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang ia tetapkan berhak menerima segala sesuatu. Ini memberitahu kita bahwa objek iman kita bukan hanya Allah, tetapi kita percaya kepada Allah seperti yang dinyatakan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah berkata kepada orang Yahudi, kamu percaya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Banyak orang berkata bahwa mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka menolak Kristus, yang merupakan wahyu ilahi terakhir tentang Allah. Iman ini tidak dianggap percaya kepada Allah. Karena percaya kepada Allah termasuk percaya kepada wahyu terakhir tentang dirinya yang ada di dalam pribadi Kristus. Dan orang yang berkata bahwa dia percaya kepada Allah dan menolak Kristus berarti, melalui kata-kata Ibrani 3, murtad dari Allah yang hidup. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mengenal Allah? Apakah Anda benar-benar percaya kepadanya? Apakah Anda memiliki hubungan dengan Allah? Jika jawabannya adalah ya, saya mengenal Allah, saya akan bertanya, bagaimana dengan iman Anda terhadap Kristus? Apakah Anda percaya kepada Kristus sebagai wahyu ilahi terakhir tentang Allah? Apakah Anda percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju Allah? Apakah Anda percaya kepada Kristus sebagai Dia yang cukup untuk membawa Anda ke hadirat Allah? Jika Anda menerima Kristus, Anda percaya kepada Allah. Jika Anda menolak Kristus, Anda tidak percaya kepada Allah yang hidup. Sebaliknya, Anda murtad dari Allah. Saya mengundang Anda untuk meralat iman Anda jika Anda menolak Kristus sekarang dan menerima pribadi dan karya Kristus untuk menikmati perkenanan kekal di hadapan Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Amin. جاء يسوع ابن الإله أحبني سامحني عاش ومات لي فدائي قبر مهجور يشهد يسوع حي يسوع حي فغدي مضمون إذ هو حي خوفي يزول لأني موقن فيه ضماني معه الحياة تلذذي إذ هو حي. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.